Tokoh ini pastilah kalian kenal semua. Paling enggak yang subscribe kanal ini. Namanya sungguh sangat familiar. Dan namanya saya masukkan di dalam serial Siksa Orba justru karena puisi dan seni terlibatnya yang menakutkan rezim di sebuah siklus kekuasaan. MH Ainun Najib dari Jombang singgah sesaat di Gontor dan kemudian hijrah ke kota Jogja dan menjadi bagian tak terpisahkan di kota ini. Tetapi Siksa Orba tidak ingin mengulas biografi Cak Nun. Terlalu panjang dan fantastik. Terutama kultur menulisnya yang luar biasa panjang. Bahkan esai-esainya yang ditulis sebelum saya ada di dunia masih saya simpan. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah, Mojok.co. Inilah episode Siksa Orba, panggung Cak Nun dicekal. Puisi-puisinya diinteli aparat. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saya memulainya dari esai Cak Nun yang dipublikasikan di koran Sinar Harapan di bulan Maret 78. Di esai Sinar Harapan itu, MH atau Cak Nun mengutip satu kalimat terkenal dari Presiden USA yang ditembak mati tahun 63, John F. Kennedy. Kalau politik kotor, itu 78 loh dikutip itu. Kalau politik kotor, puisi yang benahi. Itu kalimat Kennedy. Dikutip tahun 78, bulan Maret. Ya, Cak Nun, lihat fotonya, masih gaya sekali sebagai angkatan muda. Lihat baik-baik fotonya itu ya, kacamatanya. Dan gondrong sebahu memang sejak muda. Entah sudah menubuatkan jalan berkebudayaannya atau tidak, justru dengan puisi-puisinya Cak Nun mendapatkan ancaman cekal dari Orba. Bukan asal puisi, tapi puisi yang mengganggu kekuasaan. Puisi sosial atau puisi yang terlibat langsung dengan kehidupan sosial dan derita sosial manusia-manusianya. Bandingkan misalnya puisi Cak Nun di tahun-tahun ketika ia mulai menyadari dalam pikirannya kalimat Kennedy tadi itu, soal politik kotor dan puisi. Saat itu W.S. Rendra memang sudah muncul, tapi puisi Cak Nun masih soal-soal nostalgis, alam damai, seperti yang ada di majalah Horizon. Contohnya, tahun 76, judulnya Puisi Nostalgia. Pohon-pohon amat rindang dan udara yang damai. Niscaya puisi seperti ini membersihkan politik kotor. Kita mestilah melompat ke tahun 90-an awal untuk melihat aktualisasi, implementasi dari puisi yang membersihkan politik kotor itu ala Cak Nun. Puisi yang terlibat. Puisi yang menyengat kekuasaan. Coba kalian baca puisi yang dimuat di tabloid Detik ini. Dan bandingkan dengan puisi Pohon Rindang, Udara Damai di Horizon. Kisah orang lapar, kisah orang sakit, kesepian yang beraduh. Kemana mereka memintakan jawaban? Syair Heran, judul puisinya, merupakan bagian dari pertunjukan sosial MH Ainun Najib yang secara sosiologis kemudian sosoknya menjadi ancaman kekuasaan. Puisi Cak Nun ngasih bobot biasanya. Misalnya ya, di dalam lakon teater yang pernah disutradarai oleh Sardono W. Kusumo. Judulnya Sang Saka di Tim
Jakarta. Pentas pembacaan puisi, diskusi yang ada nama MH Ainun Nadjib di poster, aksi demonstrasi yang di situ ada orator bernama MH Ainun Nadjib bakal dipelototin oleh Intel. Di gedung Purna Budaya yang ada di kompleks kampus UGM itu, yang juga pernah jadi alma mater Cak Nun sebagai mahasiswa ekonomi, insiden siksa Orba itu berlangsung. Waktu itu, tahun 94, acara pertunjukan puisi. Topik besarnya adalah puisi MH dan musik Kiai Kanjeng. Benar, Kiai Kanjeng yang jadi grup musik yang masih mengiringi khotbah kebudayaannya sampai sekarang di ribuan kali pengajian Maya. Itu acara digelar 2 malam. Ada ya malam puisi yang sampai digelar 2 malam. Seperti teater. Karena ini adalah puisi manusia spesial dalam hubungan yang tegang dengan kekuasaan. Malam pertama aman. Tapi malam kedua intelijen langsung turun tangan. Intel Kabupaten Sleman. Jadi UGM itu dalam geografi Sleman ya. Bakorinda namanya. Badan Koordinasi Intelijen Daerah Bakorinda Sleman. Acara harus dibatalkan kalau beberapa puisi tetap ditampilkan. Dan beberapa puisi itu nggak boleh dibaca. Bayangkan ya, kalian pernah nggak mengalami kekuasaan bekerja dengan sangat baik saat bagaimana intelijen menjadi kritikus puisi? Menjadi filter mana puisi yang layak diketahui publik dan mana puisi yang mesti di-PTS-kan. Kata Bakorinda, kami membatalkan acara pertunjukan puisi asalkan beberapa puisi nggak boleh dibaca oleh MH Ainun Nadjib. Jadi puisi sederhana mengenai kepala. 1. Pantun-pantun Indonesia Raya. Kalian pasti penasaran. Puisi macam apa toh yang membuat intelijen dari Sleman ini takut betul bahwa negara bisa bubar dan berantakan gara-gara 1. Puisi sederhana mengenai kepala. Dan puisi yang kedua, pantun-pantun Indonesia Raya. Coba kalian cari puisi itu dan komentar di video ini. Cak Nun memang dalam pentas selalu menyebarkan puisi. Puisi yang muatannya syarat kritik dan politis. Dalam lakon yang ditulisnya misalnya dan kemudian dipentaskan, puisi juga ada. Seperti lakon Kiai Kanjeng yang lagi-lagi dipentaskan di Purna Budaya yang pernah dimainkan oleh aktor-aktor dari teater Gandrik seperti Butet Ketarjasa, Novi Budianto, atau Joko Kanto. Setahun sebelum malam puisi yang disatroni dan dijagain Bakorinda atau Badan Koordinasi Intelijen Daerah Sleman tadi itu. 1993 bulan November, Pak Kanjeng adalah personal dari masa yang gelisah. Personah dari masa yang gelisah, masa yang gamang, dan itu adalah kegelisahan Cak Nun. Sosok Pak Kanjeng ini dimainkan secara bergantian oleh Butet, oleh Novi, oleh Joko Kanto. Kasus Waduk Kedung Ombo, kasus Waduk Nipah, kasus pembantaian Lampung, semua diterabas oleh Kiai Kanjeng. Untuk masa yang sangat represif terhadap teater, itu semua membuat greget, nyerempet ke jurang. Kata-kata saya ini mungkin tidak disukai oleh mereka yang hidupnya sudah mapan di negeri ini. Oleh mereka yang diuntungkan oleh priai-priai. Tapi itu tidak penting karena ini emang bukan kata-kata mereka, ini kata-kata Pak Kanjeng. Kata-kata yang telanjang, kata-kata yang tidak dibungkus, kata-kata yang tidak dihias-hias. Seperti itu Pak Kanjeng bilang. Cak Nun memang tidak disukai. Di Jawa Tengah,
kata-kata Pak Kanjeng alias Cak Nun yang telanjang dan tidak dihias-hias itu betul-betul subversif dan tidak disukai. Apapun panggung Cak Nun di Jawa Tengah, ia dicekal masuk. Bulan April 1994, P3 di kota Semarang itu mau ngadain refleksi. Temanya biasa aja sih sebetulnya kalau kalian baca gitu. Peran dan peluang umat Islam dalam proses pembangunan budaya nasional di era keterbukaan. Coba baca ulang topik seminar itu. Kalau udah ketemu bahayanya coba di komen gitu. Menurut saya itu karena ada nama MH Ainun Nadjib di seminar itu. Izin seminar itu kata panitia sudah diajukan ke Polda Jateng, tapi dioper oleh Polda ke Ditsospol. Dari Ditsospol itu lahir keputusan seminar boleh asal nggak ada Cak Nunnya. Jadi yang di ACC itu cuma satu pembicara, namanya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Karena runyam dan memang batal, Gus Mus juga nggak mau datang. Solider dong dengan sohibnya sesama penyair dan kiai. Orang Golkar bilang sebaiknya Cak Nun itu nggak usah dicekal, kecuali stabilitas Jateng gawat betul. Orang Golkar yang ngomong ini adalah Brigjen TNI Utoyo Mardi. Polda juga enggak mau disalahkan. Mereka ngoper ulang ke Ditsospol Pemda Jateng. Karena tanpa rekom dari Ditsospol, Polda nggak berani ngeluarin izin. Itu kata Polda. Apa komen Kadit Sospol Jateng? Kolonel Miss Nadi. Yang nyekal Cak Nun itu siapa? Kenapa ditanya dengan saya? Tahu yang disalahkan siapa kemudian? Panitia, tepat sekali. Tanya ke panitia mengapa mereka membatalkan acara mereka sendiri. Kalau ditanya lagi panitia, ya muter lagi Polda. Ini politik birokrasi perizinan. Supaya nggak mencolok banget, pola ini bisa dipakai. Halus tapi mematikan. Intinya kan acaranya batal toh. Formula ini banyak sekali dipakai dalam siksa Orba. Termasuk korban dari formula ini yang paling saya ingat saat mencekal pentas teater Koma tahun 91. Lakon opera Kecoa. Bayangkan seluruh tim sudah siap ke Jepang. Pentas di beberapa kota, izin gak keluar, bayangkan. Nanti kita bahas soal apa? Soal siksa Orba edisi teater Koma ini. Kita kembali ke Cak Nun. Intinya Cak Nun itu bisa dicekal karena nama Cak Nun ini, nama MH Ainun Nadjib ini memang masuk blacklist. Saya itu kan mencari-cari, ngubek-ngubek dokumentasi. Sejatinya dosa politik macam apa sebetulnya yang dilakukan oleh Cak Nun ini. Hingga Pemprov Jawa Tengah yang sangat legendaris programnya dengan istilah kuningisasi bisa sangat emoh dengan MH. Tentu saja bukan karena Cak Nun sosok humoris yang karena itu masuk jadi tokoh majalah humor yang terkenal itu. Perkiraan saya Cak Nun kena cekal karena keterlibatannya yang sangat aktif dalam advokasi keluarga di Waduk Kedung Ombo yang rumah dan tanah warganya ditenggelamkan. Nama Cak Nun dan Romo Mangun memang mencuat dalam kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo itu. Tahu kan, pembangunan Kedung Ombo bisa mengangkat tinggi-tinggi nama Jawa Tengah ke pentas konflik agraria nasional. Keterlibatan seperti itu membuat kata-kata Kiai Kanjeng, kata-kata Cak Nun, kata-kata MH Ainun Nadjib sangatlah telanjang. Kata-kata yang tidak didandani, asal bos senang, ABS, kata yang dihias-hias. Seperti puisi Cak Nun yang bikin merinding dan kontekstual. Kemana anak-anak itu yang terkumpul dalam album Kado Muhammad yang rilis saat penculikan aktivis sangat marak 98. Asal kalian semua tahu konteks sejarah dari teks Cak Nun itu,
masih merinding mendengarnya. Tentang penculikan, tentang para pencabut nyawa, tentang para pembloduser kemerdekaan. Tentang hubungan budaya dan kekuasaan. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah, Mojok.co, dari Kafe dan Galeri Tiga Rupa, Kabupaten Sleman. Sampai jumpa di episode Siksa Orba berikutnya. Kemana anak-anak itu? MH Ainun Najib.